Kalau syukur tidak begitu. Kita baca ngaji, kita baca yasin, kita baca tahlil, kita kirimkan kepada pahlawan-pahlawan kita. Itu baru menyenangkan mereka. Kalau joget-joget dangdutan sampai ke sana? Enggak. Yang punya diri aja dosa, apa mau nyamain kepada orang? Ya. Jadi saya minta nih yang di sini, yang hadir di sini, kalau ada ya ketua RT atau RW, bikinlah di waktu 17 Agustus itu acara keagamaan, baca yasin, baca tahlil, sedekah, kepada anak yatim, santun, yang begitu. Sampaikan ganjarannya, kirimkan kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah tiada. Itu baru bermanfaat, ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. أحل أمته في هرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وهو الإمام الغزي في كتابه فتح القريب إلى أن قال فصل في تيمم. Dalilnya dari Al-Quran, ya. Malam ini kita baca kitab fikih ya. Tayammum. Wa in kuntum mardha aw ala safarin ila qaulihi fatayammamu sa'idan thayyiba. Itu hadis dalilnya ya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ada bepergian ya, sakit ya,
ada pengganti air yang bisa digunakan. Apa itu? Sa'idan thayyiban, tanah yang bersih. Ya. Adapun hadis di Sahih Muslim, ju'ilat lana al-ardu masjidan wa turbatuha tahura. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Allah untuk kita umat Islam, ya. Bumi ini seperti masjid, artinya boleh kita sembahyang. Di mana saja tempat di muka bumi ini kita boleh sembahyang. Yang penting jangan di tempat yang najis, ya, yang kotor, ya. Nah, kemudian tanah ini suci. Tanah ini suci asalnya. Kalau ada najis berarti kan orang kencing di situ, maaf, ya, buang air di situ. Tapi kalau tanahnya bersih, sembahyang di situ boleh. Sekalipun nggak pakai apa, nggak pakai babut, nggak pakai permadani. Dulu di zaman Nabi nggak ada permadani itu, pasir, ya. Waktu pertama Islam tuh masjidnya begitu. Ya, sampai ada Badawi yang pipis di masjid. Ya, sahabat mau marah, dipegang sama Nabi, biarin dulu. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Sampai selesai baru dikasih tahu. Ya, atau dia karena tidak tahu. Ya, nah, baik. Jadi di sini dijelaskan bahwa wahwa min khasa'is hadhil ummah, kekhususan umat nih, pokoknya Islam aja yang punya ini tayamum, ya. Umat-umat terdahulu enggak ada, ya. Baik. Dan tayamum ini hanya dua yang mendapat pekerjaan yang dilakukan untuk dua tempat saja, dua anggota badan saja. Baik itu untuk mandi, baik itu untuk wudu. Apa? Muka dan tangan. Mandi muka dan tangan. Untuk misalnya mandi wajib, muka dan tangan. Untuk wudu juga muka dan tangan. Atau membersihkan anggota badan yang lain, ya. Yang kalau memang itu dalam keadaan junub kan juga muka dan tangan, ya. Baik. Qala faslun fit tayammum. Tayammum secara bahasa al-qasd, bermaksud. Tayammum, ya. Tayammum tu kaza, ya. Nah, maksud. Tapi yang di sini maksudnya syariat, syariat ilmu fikih, ya. Qala wa fi ba'd nusakhil matni taqdimu hadzal fasli ala alladhi qablahu. Qablahu apa tadinya? Sebelum ini apa? Fasal apa? Wal ittisalat. Di sebagian kitab dia dulu baru istisalat. Begitu maksudnya. Ya, qablahu istisalat nih, ya. Nah, jadi sebelum ini kita sebagian kitab. Qal wa tayammul lughatan al-qasd. Tayammum secara bahasa maksud. Lu maksud apa? Wa syar'an, secara syariat, secara agama, tayammum itu artinya isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain, menyampaikan tanah yang suci ke muka dan tangan. Tayammum secara agama menyampaikan tanah yang suci ke muka dan dua tangan sebagai pengganti, badalan an wudu'in aw ghuslin, sebagai pengganti daripada wudu dan mandi, aw ghuslu udwin atau pencucian sebagian anggota badan bi syara'it makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Yang gampang aja, menyampaikan tanah ke muka dan tangan dengan niat yang khusus, itu tayammum. Menyampaikan tanah ke muka dan tangan dengan biniatin makhsusatin, itu tayammum. Ini lebih panjang, dia lebih menyeluruh, ya. Turabin, nanti ada syaratnya itu. Harus tanah yang suci, ya. Loh, yang ada tanah yang enggak suci ada. Tanah kuburan misalnya. Kenapa? Karena mungkin bekas bangkai. Kan orang kalau sudah mati kayak binatang juga, ada yang keluar darah tanah kuburan itu. Ya, makanya kalau kita ke kuburan, apalagi kuburan baru-baru yang ada pernah di situ dikubur orang lain, kita misalnya kotor baju, mesti dibersihin tuh, ya. Sendal kita, kaki kita bersihin. Dan kalau mau sembahyang pakai sendal boleh, tapi diangkat kakinya di atas sendal. Jadi kalau misalnya sendal di atas sendal, jangan pakai sendal, jangan di atas sendal. Nah, nggak apa-apa, ya. Jadi nggak pakai najis, karena kan mungkin najis di bawahnya. Kalau gitu kan nggak, yang bawah najis nggak masalah. Di atasnya kan bersih, ya. Baik. Alhasil, ya. Jadi tayammum itu
pengganti mandi, pengganti wudhu, pengganti pencuci anggota badan dengan syarat tertentu. Ya, tentu ada syaratnya. Nah, begitu aja, ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita lanjutkan. Wa syaraitu tayammum khamsatu asya. Ya. Wa fi ba'dhi nusakhil matni khamsu khisal. Jadi di sini kan disebut wa syaraitu tayammum khamsatu asya. Ada kitab lain nulis wa syaraitu tayammum khamsu khisal. Sama aja, khisal dengan khoslah sama, ya. Khoslatun khoslatani khisal, jamak itu, ya. Baik. Syai'un syai'ani asya, sama hampir, ya. 5 perkara. Baik. Jadi khoslah itu perkara, ya. Atau macam gitu, ya. Ahaduha, ini 5 kan nih syaratnya. Apa itu syarat? Kita kembali pada udah dulu baca tuh. Syarat itu kewajiban yang harus dilakukan di dalam suatu ibadah sebelum masuk ke ibadah itu sendiri. Syarat itu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum masuk ke ibadah itu sendiri. Salat. Syarat salat sebelum salat. Wajib dikerjakan tuh. Ada kiblat, suci, badan, pakaian, kemudian suci badan, pakaian, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, tempatnya bersih, ya, menghadap kiblat. Itu kan syarat-syarat salat. Waktu salat apa di luar salat? Di luar salat. Sebelum ibadah itu dilakukan, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yang hukumnya fardu, wajib. Maka itu namanya syarat. Sementara kalau fardu langsung di situ. Kalau rukun bersamaan dengan pekerjaannya. Mana contohnya? Fatihah, rukun salat. Takbiratul ihram, rukun salat. Salam, rukun salat. Menghadap kiblat, bukan rukun salat, syarat salat. Nah, ya. Mensucikan badan, syarat salat. Ada nggak orang salat sambil cebok? Ada? Nggak ada. Itu di luar salat. Tapi wajib. Sebab nggak sah salat kalau kita nggak bersih dulu, ya. Wajib. Jadi syarat, rukun, dua-duanya wajib. Apa bedanya? Kalau rukun bersamaan dengan ibadah itu sendiri, hukumnya apa? Wajib. Syarat, hukumnya juga wajib. Tapi sebelum ibadah itu, di luar ibadah itu sendiri. Tergantung ibadahnya. Ibadah haji ada syaratnya. Ibadah salat ada syaratnya. Tayamum ada syaratnya. Syarat ini di luar. Kita lihat. Yang pertama katanya. Wujudul uzri bisafarin aw marad. 2 nih. Ada alasan, ada uzur. Ya. Jadi ada sebab. Ya, ada sebab yang dia jadi tayamum. Enggak boleh begitu aja tayamum, harus ada sebabnya. Apa sih sebabnya? 1, bepergian dan tidak ada air, ya. Yang kedua, sakit. Walaupun ada air, boleh dia tayamum. Kalau umpamanya penyakit itu, kalau orang itu kena air, ya, dari badannya yang terlihat bisa rusak. Tangannya bisa jadi belang, mukanya jadi belang gara-gara air, atau langsung pingsan, langsung mati, kakinya jadi buntung, misalnya. Nah, baru dia boleh tayamum. Jadi nggak semua penyakit, ya, Pak? Nggak boleh. Ente kenapa tayamum? Gatal-gatal, enak aja gatal-gatal tayamum. Nggak bisa, saudara, ya. Nggak bisa gatal-gatal tayamum. Sakit gigi tayamum, nggak bisa sakit gigi tayamum, ya. Luka besar di tempatmu, di muka atau di tangan, nah itu bisa tayamum, ya. Baik. Jadi yang pertama sebabnya adalah bepergian dan sakit. Bepergiannya tidak maksiat, ya. Bepergian tidak maksiat, bepergian jauh, lebih dari 80 km, ya. Bepergian lebih dari marhalaten, lebih 80 km. Lebih bagus lagi yang lebih dari 92 km, itu lebih bagus lagi. Ya. Sebab ada yang mengatakan 80 ke atas, ada yang mengatakan 92 ke atas, ya. Baik. Watsani, yang kedua. Ya, thayyib itu artinya apa? Baik, ya. Baik. Watsani dukhul waqti shalah. Orang kalau mau tayamum misalnya dia sudah bepergian nih, benar. Kalau di Indonesia perlu tayamum nggak perlu.
Kenapa? Masya Allah air di kita ya. Dari sini berangkat ke Kerawang, nggak ada air di sana sini, nyemplung di Ciliwung, bukan Ciliwung apa? Citarum. Waduh, bisa udah meduh tuh air. Ya, alhamdulillah di kita mana nggak ada air, alhamdulillah, kecuali mungkin di Gunung Kidul sana, di atas gunung, ya. Tapi kebanyakan di negeri kita ini, masya Allah, surga dunia. Tajri min tahtihal anhar, air di mana-mana. Ya, seperti di Jakarta, got di mana-mana. Ya kan? Kalau di Jakarta bukan sungai, bukan air, got, ya, di mana-mana. Udah nggak bisa dipakai tuh. Nggak bisa dipakai kalau di Jakarta airnya nih, biar yang gede juga tuh Ciliwung udah nggak bisa. Udah rusak betul airnya, ya. Baik. Yang kedua, masuk waktu sholat. Jadi kalau wudhu itu ini wudhu taharah gawiyah, ya, suci yang kuat kedudukannya. Ini taharah gawiyah, izin, rukhsah, ya. Jadi ini hanya sebagai pengganti saja, dia nggak kuat. Makanya tayamum itu hanya bisa dilakukan sudah masuk waktu sholatnya. Mau sholat duhur, tayamum, sholat duhur. Dan cuma sekali fardu. Bisa digunakannya sekali fardu dan sunnah yang lain. Dengan niatan dia tadi tayamumnya sholat fardu. Nanti saya kasih tahu cara niat tayamumnya, ya. Jadi kalau kita niat tayamum harus niat sholat fardu. Kalau sholat saja, ente hanya boleh sholat sunnah. Ke bawah, baca Quran boleh, megang Quran boleh. Kalau hanya sholat. Kalau hanya baca Quran saja. Sholat nggak boleh. Jadi yang paling bagus niat tayamum itu nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum untuk dibolehkan sholat fardu, boleh semua. Pegang Quran boleh, ngaji Quran boleh, semua boleh. Ya, kayak wudu. Cuma ya begitu. Tayamum itu taharah dhaifah, lemah. Jadi orang boleh tayamum harus di setiap waktu. Nggak boleh tayamum sebelum waktunya. Ya, jadi kalau untuk sholat fardu tayamum di waktunya, ya. Untuk sholat fardu nih, zuhur baru tayamum. Sudah zuhur belum? Belum. Saya mau tayamum untuk sholat zuhur, nggak boleh. Untuk sholat sunnah silakan. Tapi untuk sholat fardu harus di waktunya. Zuhur tayamum untuk zuhur. Asar tayamum untuk asar. Maghrib tayamum untuk maghrib. Harus sudah masuk waktu, nggak boleh belum masuk waktu. Isya jam 8, dia tayamum jam 8 kurang 10, boleh nggak? Boleh nggak? Anda mau tanya ini. Tayamum harus sudah masuk waktu sholatnya. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib. Isya jam 8, dia tayamum jam 8 kurang 10, boleh nggak? Kenapa? Belum masuk waktu. Hebat, masya Allah. Belum masuk nggak boleh. Harus sudah Allahu Akbar Allah baru dia tayamum. Untuk sholat itu. Untuk sholat sunnah mah enggak. Ya silahkan, enggak masalah. Sampai dia misalkan kentut, tayamum lagi. Untuk sholat sunnah. Ya. Baik. Jadi yang kedua syaratnya, fal yasihu tayamum laha qabla dukhuli waqtiha. Tayamum untuk sholat fardu enggak sah. Ya, kecuali sudah masuk waktunya. Bang John nanya, Bib, kalau di jamak gimana? Kan 2 waktu itu. Dhuhr dan asar. Harus 2 tayamum. Assalamualaikum, tayamum lagi, baru asar. Maghrib sama Isya bisa jamak nih. Maghrib, salat Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tayamum, baru sembahyang Isya. Nggak boleh 2, jadi 1. Jadi kalau di jamak, 1, nggak boleh 2. Kenapa? Karena dia sesuci yang dhaif. Ya. Baik. Itu yang kedua, masuk waktu. Yang ketiga, watsalitsu. Mesti cari tanah. Ya ini tempatnya nggak ada tanah kali ya, batu. Kenapa? Ini kan di negeri Arab yang orang kitab ini. Ya. Di negeri Arab itu para hadirin. Siapa yang udah pernah haji di sini? Yang pernah haji? Haji pernah haji ya? Gunungnya segede apa Pak Haji? Gunung di Arab segede apa? Gede besar. Dari Bogor ke Jakarta gunung. Kalau kita gunung apa? Pohon-pohonan ini. Di Arab apa? Batu. Batu. Dari Bogor ke Jakarta itu batu. Mungkin dari Bogor ke Bandung batu. Ya, dan subhanallah tanda kiamat sekarang sudah terjadi.
Batu-batu itu keluar rumput sekarang, jadi hijau, mulai hijau. Saya naik kereta dari Jeddah ke Madinah, kaget saya. Allah, hijau. Ini udah tanda kiamat tuh. Tanda kiamat nanti negeri Arab bakal banyak air, bakal subur, itu tanda kiamat tuh. Yang mudah-mudahan kita nggak ngadepin ya, ngadepin Dajjal itu, fitnah Dajjal ya. Baik. Jadi hadirin, yang ketiga mencari air. Jadi nggak boleh begitu aja tayamum. Dulu di negeri Arab kalau berangkat itu jarang sendiri. Nah, maka dibagi dua. Ada yang jalan sendiri, ada yang jalan rombongan. Rehlah, bayangkan. Nah, kebetulan ente mau wudu nih, nggak ada air. Daerahnya nggak ada air nih, nggak bisa. Maksudnya, pertama pakai air dulu, nggak boleh tayamum. Kalau yang bisa pakai air, kecuali kalau yang sakit ya. Kalau yang sakit nggak usah pergi juga dia boleh tayamum ya. Ini ceritanya ini yang lagi pergi nih. Bukan yang lagi sakit. Kalau yang lagi sakit nggak perlu usah pergi, di rumahnya juga boleh tayamum, ya. Harus cari dulu tuh tanah. Kenapa cari tanah? Karena di Arab nggak ada tanah kayak kita. Banyak batu. Ya, nah, suruh cari katanya. Wasalis itu tolabul ma. Yang syarat ketiga dia harus nyari dulu tanah. Kalau yang pintar dia bawa tanah. Yang pintar dia bawa tanah, bisa, ya. Nah, tanah yang berdebu boleh. Debu boleh tuh, debu karena berdebu dari tanah, ya. Bahkan kalau Imam Malik, semua yang ada di muka bumi boleh pakai tayamum. Ini boleh pakai tayamum, batu boleh pakai tayamum, yang semua yang ada di muka bumi enak kalau Imam Malik. Tapi kan kita bukan Imam Malik, mazhab kita, ya, harus pakai tanah. Baik, bawa boleh, bawa boleh, ya bawa. Tapi nanti cara tayamumnya jangan di tempat yang kita bawa semua, pindahin di tempat yang khusus. Ya, dua tempat yang enggak mustakmal. Kalau kita beginiin ke situ jatuh tuh tanah tayamumnya enggak boleh pakai sama dengan air. Jadi mustakmal, ya. Mencari air ba'da dukhuli waqti bi nafsihi au biman adina lahu fi talabi. Dia harus cari air dengan dirinya sendiri atau dia punya pembantu yang suruh cari air. Ya, misalnya di padang pasir nih, cari air. Ada enggak di padang pasir? Ada. Oase. Ya, di padang pasir itu ada oase, ya. Kadang-kadang di satu tempat kelihatan biasanya kalau ada air tuh di pasang pasir, ada apa hadirin tandanya? Burung. Ada burung. Ya, ada burung-burung tuh. Nah, biasanya ada oase tuh. Ya. Tapi bisa dua, ada juga bangke. Kalau burung bangke, nasallallahu alaihi ya. Nah, ya. Jadi harus nyari air dulu. Fayatlul ma min rahlihi wa rufqati. Pertama, enggak usah nyari kemana mana dulu. Kalau dia bersama teman-temannya, tanya sama temannya, ada punya air nggak? Dia bilang ada. Tapi saya nggak mau gratis, bayar. Oke, saya bayar. Tapi dengan harga yang pantas. Kalau harganya nggak pantas, ngebiarin, jangan diambil. Kita wudhu, tayamum, nggak apa-apa. Ya, kita tayamum, nggak masalah. Kalau dia mau menjual airnya dengan harga yang tidak pantas, misalnya harga air 5.000, dia jual boleh. Ente mau, tapi harus 25.000 kan nggak pantas. Ya, kalau 7.000, 7,5 masih pantas dah, ya kan? Nah, karena kita lagi perlu, gitu, ya. Jadi nyari air dulu. Fayatlubul ma min rahli dari temannya, ya, dari orang yang ikut sama-sama berangkat dengan mereka tuh, ya. Dulu kan pakai binatang, pakai unta, ya. Itu kapan cari tanah itu? Waktu sudah masuk waktu, ya, sudah masuk waktu. Kalau sebelum waktu nggak wajib ente cari tanah. Terus ada pertanyaan, Bim, kalau anak mau cari tanah sebelum masuk waktu boleh? Terserah. Boleh saja, mau dia bawa, ya. Baik. Fayatlubul ma min rahli wa rufqati. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihatil arba. Kalau dia sendiri berangkatnya, begitu masuk waktu, kalau dia mau tayamum, begini, dia lihat depan, belakang, kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur. Jalan. Ya, dia jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke sebelah kanan. Oh, enggak ada juga. Jalan ke sebelah. Empat jihad nih. Depan, belakang, kanan, kiri enggak ada juga. Tayamum dia. Ya. Berapa meter kira-kira? Kurang lebih 150 meter tuh. Ya, kurang lebih. Ya. Baik. Fa in kana munfaridan nadhara hawalai. Kalau sendiri dia lihat sekitarnya dari jihatul arba, jadi 4 arah, ya. In kana bimustawa minal ard, itu kalau di tempat yang rata. Kalau tempatnya rata, dia lihat tuh
ke depan, ke belakang, kanan, kiri, cari ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Kalau tempatnya rata, kan nggak semuanya tempat rata. Ya, fa in kana fiha irtifa' wa inkhifad, kalau ada naik dan turun, ada bukit, berarti kan ada naik, kan ada turun, ya. Enggak benar, enggak rata tanahnya gunung, ya, atau bukit. Nah, fa in kana fiha irtifa', di tanah itu ada yang naik dan turun, inkhifad turun, taraddada gadran nadhari, yang dia lihat aja. Yang kelihatan aja, jalan ke yang kelihatan. Karena ada gunung kan nggak sebanyak kelihatan kan? Kalau ada gunung yang dia bisa lihat aja, naik sedikit, turun sedikit, ya nggak ada, kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada juga, baru tayamum. Ya, jadi tayamum nih mudah-mudah susah ya. Kelihatannya mudah tapi susah juga ya. Enak, yang paling enak udah pakai apa? Pakai air, ya, pakai air yang paling enak. Warabi'u, yang keempat, ta'adzuru istimalihi. Nah, yang keempat, yang boleh tayamum itu yang dia memang nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai air. Kalau pakai air dia mati, pingsan, nggak sadar. Kalau pakai air tangannya bisa buntung, bisa lumpuh, kakinya bisa lumpuh. Nah, dia boleh tayamum sekalipun ada air, ya. Ai alma, nggak bisa pakai air. Bi an yakhafa min istimalihi, dia takut dengan pemakaian air itu ala dhahabi nafsin au manfaati udwin, bisa mati atau manfaat anggota badannya bisa hilang, jadi bisa lumpuh, bisa belang. Yang mana yang belang? Yang kelihatan, muka belang, tangan belang, kaki belang, yang biasa kelihatan. Kalau yang umpamanya dia pakai air yang sakit perut, tayamum, perut nggak kelihatan, ya. Dan jarang terjadi lagi itu, ya. Baik. Wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi gurbi ma'in wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in min aduwin. Ini pakai syar'i ini. Sama juga saudara. Boleh dia tayamum. Ada air di depan dia. Tapi kalau dia jalan, barangnya dicolong orang. Barangnya dirampok orang. Kalau dia jalannya ditinggalin, barangnya dirampok orang, nggak bisa. Boleh dia tayamum. Atau di tempat dia tayamum ada penjahat yang bakal menembak dia, atau ada harimau, ada ular. Kalau ke situ dia bakal dicaplok sama ular apa sama harimau. Dia boleh tayamum sekalipun dia lihat itu ada air. Lihat nih Islam, semua ada jalannya, ya. Jadi kalau Anda mau tayamum di tempat air itu, misalnya ada oase, tempat air, ya, tapi ada harimau. Kalau ke situ kan namanya menyerahkan diri sama harimau. Jangan tayamum, enggak apa-apa, ya. Atau au ala malihi min sarigin au ghasib. Jadi kalau takut juga ada air tapi takut harta bendanya dicolong orang, dirampok orang, atau ada binatang ya di depannya, maka dia boleh tayamum, ya. Wa yujadu fi ba'dhi nusakh al-matni fi hadha syarat ziyadatun, ya, ba'da ta'adzur ismi alihi wa ya i'wazuhu ba'da talab. Di sebagian kitab ada tambahan. Apa tambahannya? Ada yang memerlukan itu air. Dia udah dapat air nih, ada satu orang ngegeletak, air. Mana nih? Atau binatang, unta, atau kalau nggak dikasih mati nih, boleh kasih binatang itu, ente tayamum. Jadi perlukan air itu, ya. Yang apabila tidak dikasih, dia bakal mati. Kecuali yang tidak terhormat, anjing, babi, biarin mati nggak apa-apa, ya. Ada berapa tuh? Zani muhsan, orang yang zina muhsan, ya, itu nggak dikasih, nggak apa-apa. Biarin dia mati nggak apa-apa, kita yang tayamum, ya. Yang sudah dihukum seperti itu diantaranya, ya. Baik. Nah, hadirin, itu syarat yang ke berapa? Keempat, ya. Nggak bisa dia pakai air, jadi dia boleh tayamum. Yang kelima, wal khamisu at-turabut thahir. Tanah yang dipakai untuk tayamum itu harus suci. Nggak boleh yang umpamanya kita tayamum nih di sini, bekasnya di sini, nggak boleh, ini mustamal. Walaupun tidak najis, nggak boleh. Atau najis kayak tanah kuburan,
tempat buang air, tempat kencing, ketahuan, jangan. Cari yang bersih. Ya, tanahnya harus bersih. Ayat tahur ghairul mandi, ghairul munadda, tidak basah, ya. Jangan yang basah. Yang basah namanya bukan tanah, lumpur. Kalau ente tayamum dibolehkan pakai lumpur, kira-kira kayak apa muka kita? Hah? Waduh, masya Allah ya, agama jangan pakai lumpur, jangan basah, yang kering, ya. Kalau umpamanya itu basah, keringin dulu, jemur, habis jemur tumbuk. Itu ada yang begitu, ditumbuk, terus dia diayak. Nah, ya begitu. Jangan tanah lagi kotor, lumpur, kita pakai. Oh ini tanah, oh kita pakai. Jangan, nggak begitu Islam yang menyusahkan orang. Ya nggak berlumpur itu tanah ya. Wa yasduqu at-tahir juga bukan tanah boleh mencuri ya. Ya bukan tanah pekuburan turabin ya. Wa yasduqu at-tahir bil maghsub, sama juga termasuk dalam kesucian itu ya. Bukan tanah boleh nyuri, ambil dari punya orang, nanti ambil. Wa turabin bil maghsub wa yasduqu at-tahiru bil maghsubi wa turabu maghbaratin lam tunbas, demikian pula tanah kuburan yang belum digali nggak boleh. Ya. Di tanah kuburan tuh walaupun belum digali nggak boleh. Kenapa saudara tanah kuburan? Karena pernah ada orang yang dikubur di situ yang sudah keluar, ya nggak boleh. Pakai tanah kuburannya. Maghbaratin lam tunbas. Kalau umpamanya udah hilang memang tuh kuburan, nah memang nggak ada lagi, memang benar sudah hilang sama sekali, tapi yang jarang ya kan kuburan begitu. Jangan pakai tanah kuburan pokoknya, ya. Terus lam tunbas belum digali ya, belum digali itu tanah kuburannya tidak boleh kalau itu nama tanah kuburan, apalagi yang udah digali ya. Wa yujadu fi ba'dhin nusakhi ziyadatun fi hadza syarat wa hiya lahu ghubar. Jadi tanahnya itu ada debunya. Tanahnya ada debunya. Biasanya tanah memang berdebu. Debu juga termasuk daripada tanah. Itu tafif buat kita. Ya, kalau debu kan enggak terlalu ini di muka kita. Enggak terlalu kotor di muka kita, ya. Ada tanah itu ada. Jadi di sebagian kitab ditambah di ini, ya. Turabut tahir, ya, lahu ghubar, ya gitu maksudnya. Di sini kan di sini turabut tahiru ada di sebagian kitab lahu ghubar, ada apa namanya? Debunya, ya. Qala fa in khalatahu jissun aw ramlun yam yajuz. Tadi beliau mengatakan harus tanah yang suci, memang betul-betul tanah atau debu, ya. Kalau dicampur apa namanya? Yang buat batako namanya apa tadi? Bukan, buat semen. Cadas. Dicampur cadas boleh nggak? Nggak boleh. Batu yang buat semen tuh, cadas. Ya, orang Sunda bilang cadas. Yang ada kayak ada tembok di kali itu orang Sunda bilang cadas, orang Betawi bilang apa tuh? Bukan batu kapur, di kali bukan batu, dia kayak dari tanah gitu ngumpul, kayak karang kalau di laut, di kali suka ada tuh yang begitu. Ya, namanya cadas kalau orang Sunda bilang, ya. Cadas juga Betawi ya. Bukan codos. Ya. Auramal lam yajuz, dicampur dengan pasir, nggak boleh juga. Campur semen, nggak boleh juga, nggak boleh ya, nggak boleh. Harus betul-betul tanah. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab as-Sahih. Ini sama dengan pendapat Imam Nawawi di dalam syarah Muhadzab wa Tasihih. Lakinnahu fi ar-Rawdah, dalam kitab Rawdah wal Fatawa jawaz dzalik. Di sebagian kitabnya membolehkan kalau kecampuran sedikit sama yang lain-lain, Imam Nawawi ya. Kita jangan ngambil yang gampang, ngambil yang susah deh. Apa yang ngambil? Pokoknya harus tanah, jangan dicampur apa-apa, ya. Harus tanah, betul. Yang ada debunya tanahnya. Baik. Wa yasihu at-tayammum aidan bi ramlin fihi ghubar. Boleh juga ya. Kita tayamum dengan pasir. Tapi pasirnya ada debunya. Kayak di mana? Kayak di negeri Arab. Pasirnya ada debunya. Ya, pasir berdebu kalau lagi minum, waduh, debunya luar biasa. Nggak masalah. Kalau nggak ada debunya nggak boleh. Ya, jadi boleh tanah, memang tanah atau debu sama. Karena debu itu dari tanah. Ya, yang mengumpul banyak debu jadi tanah. Yang berterbangan itu disebutnya debu. Ya, baik.
Biramlin fi ghubar. Wa kharaja bi qaulil musannif at-turabu ghairuhu. Ya, beliau mengatakan harus dengan tanah yang suci. Keluar dari urusan tanah yang suci apa? Kanau nuratin, kapur, nggak boleh. Nurut kanuratin tuh. Apalagi wasahagati hazab atau tumbukan bata, nggak boleh juga. Ya, bata ditumbuk, batu ditumbuk, batu, nggak boleh juga. Ya. Kemudian kharaja bi tahir an-najis, yang mutanajis, enggak boleh, ya. Mana contohnya tuh tadi tanah kuburan atau tempat pipis orang, tempat buang air besar orang, ya. Wa amat turabul musta'mal fala yasihu tayammum. Demikian pula tanah yang musta'mal enggak boleh dipakai tayammum. Mana sih contohnya tanah musta'mal? Contohnya tanah musta'mal begini, Pak. Ya. Ini air nih. Karena saya aus minum dulu. Ini kalau tayamum kita begini. Ini tanah. Ya, kita ambil tanah. Ambil gini, tak. Ginikan dulu. Biar betul-betul jangan kotor, ya. Jadi ini tanah nih. Misalnya di koran kita taruh, kotor. Ini kan. Jangan langsung di sini. Kalau Anda begini, ini musta'mal, kayak air. Jadi gimana? Ambil di sini, tayamumnya di sini. Beres muka, baru ke sini lagi, ambil lagi, tangan. Gimana caranya kan belum? Nanti caranya, ya. Nanti niatnya juga ada caranya, sehingga ini bisa jadi betul bagus, ya. Gitu. Jangan di situ juga. Kalau tanahnya yang bekas tayamum ke situ itu musta'mal, nggak boleh dipakai. Bata boleh nggak untuk tayamum? Bata boleh nggak untuk tayamum? Kapur, semen. Boleh. Duit nggak boleh, duit kantongin buat beli, ya, boleh apa-apa, ya. Itu yang boleh, tanah yang suci. Jelas hadirin? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Di pesawat boleh enggak kita tayamum? Jawabnya kita ikut imam lain, yaitu Imam Malik. Di muka bumi ini semua bisa dipakai tayamum karena ada debunya. Baju ada debunya, tangan ada gol itu. Tapi sholatnya harus diqadha. Kalau yang tadi nggak usah diqadha, ya. Kalau yang ini harus diqadha. Ya. Jadi misalnya dia sembahyang asar, maghrib, ya. Nanti maghrib isya kan 2 kali tuh. 2 kali tayamum tuh. Kemana kita tayamum? Di badan kita boleh atau di pesawat. Pesawat gini. Ambil lagi tayamum. Ya. Tayamum tuh begini nih. Ya. Ambil misalnya ini tanah, muka. Boleh nggak 2 kali? Jangan. Kenapa? Nanti ente kayak barong. Iya dong. Jangan 2 kali. Mau ngapain? Jangan 2 kali. Yang benar aja, ya. Kecuali ente begini. Kena nggak ini? Harus kena kan. Tapi kalau udah kena, ini aja. Kita harus yakin. Beres dah. Ambil lagi. Ini kalau ada cincin nggak boleh. Jam tangan nggak boleh. Gelang nggak boleh. Kalau ada plester juga nggak boleh. Nanti bagaimana kalau ada plester? Ada hukumnya lain. Belum ya. Kita belum baca nih hukumnya kalau ada plester. Kalau orang di gips misalnya, belum. Buka cincin, buka. Nggak boleh pakai cincin. Kalau wudu kan boleh. Kalau tayamum buka cincin. Ambil. Ini kanan dulu. Jari yang 4 buat sini. Setek sampai sini. Udah? Balikin tanahnya kayak silat. Ini baru pakai yang ini. Nih. Jempol untuk jempol. Ini juga begitu. Set kemari, balik, set kemari. Ini. Keluar dari silat. Ya, kayak silat ya. Iya. Itu. Begitu.
Ya itu untuk dikenakan begitu. Ya, dari nanti tapi di qadha. Ente niat dalam hati saya niat mengikuti Imam Malik, ya. Nah, kita boleh. Nanti tapi sampai di Mekah misalnya atau sampai di Surabaya atau sampai di Manado cuma kita godok salatnya. Berapa yang disolatkan? Kalau takdim bagaimana? Dua. Untuk maghrib tayamum, mau isya tayamum lagi, ya. Nah, nggak boleh dua sholat jadi satu, nggak boleh. Kalau dengan sunnah bagaimana? Boleh. Kalau dengan sunnah boleh. Habis sholat fardu sunnah silahkan. Bismillah sebanyak-banyaknya sunnah silahkan. Ya, tapi kalau dengan fardu lagi tidak boleh, harus tetap satu tayamum untuk satu sholat fardu. Selanjutnya waktu seep, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan jangan pakai tayamum deh ya. Repot ya. Asal tahu aja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. An-nadharatul futuh, ilmun urusuh, salahul jasad waruh, tawaban nas nusuh, fahman jayidan insyaallah. Ya Rabbi jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.